Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Maulida, jurusan Administrasi Perkantoran semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Kepemimpinan selama semester 3 yang diampu oleh Bapak Chandra Haryandi, Eskom MM. Pada pertemuan pertama, yaitu ada materi gaya kepemimpinan, yaitu ada mode-mode kepemimpinan. Yang pertama yaitu mode kepemimpinan otoriter, yaitu keputusannya mutlak diambil oleh pimpinan tanpa campur tangan dari orang lain. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis, yaitu keputusan kebijakan dibuat bersama-sama. Komunikasinya dua arah, yaitu antara atasan dan bawahan. Tugas yang diberikan juga berupa permintaan dan instruksi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas kendali, yaitu pimpinannya secara langsung percaya pada supervisi, menyerahkan keputusan pada bawahan, yang penting target itu tercapai. Jadi hampir tidak ada pengarahan dari pimpinan. Jadi itu kita pengerjaannya tergantung dari inisiatif kita mengatur strategi sendiri agar bagaimana caranya supaya pekerjaan itu tepat terselesaikan. Selanjutnya yaitu ada jenis wewenang kekuasaan. Yang pertama yaitu struktural, yaitu berdasarkan jabatan di dalam suatu organisasi atau instansi. Yang kedua kearifan atau karismatik, yaitu tercipta karena seseorang memiliki sikap dan perilaku yang positif walaupun tidak ada jabatan struktural. Yang ketiga yaitu moral, memiliki integritas moral yang baik di tengah lingkungan ada masalah. Mereka muncul untuk menyelesaikan masalah. Keempat, reputasi, yaitu seseorang memiliki prestasi di masa lalu, misalnya dulu pernah menjabat sebagai ketua RT. Dan yang terakhir yaitu jasmania, yaitu karena bentuk fisik seseorang yang baik sehingga bisa menjadi contoh. Pertemuan kedua yaitu materi sosok pemimpin yang ideal. Bagaimana sih sosok pemimpin yang ideal itu? Yaitu yang pertama itu mereka jujur. Cara mengetahui atau mengawasi seseorang itu jujur atau tidak, yang pertama dengan komunikasi yang aktif dengan kegiatan yang dilakukan, kemudian mengecek pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan. Yang ketiga menyediakan auditor atau pengawas tersembunyi. Yang keempat di testing atau dicoba-coba. Misalnya kayak kita coba nih, kita buat misalkan sengaja kita taruh apa gitu, misalkan untuk menguji kejujuran orang tersebut. Kemudian melihat audit keuangan, laporan tutup buku harian. Bagaimana kita lihat di pendapatannya sesuaikah atau tidak dengan pengeluarannya, balance atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin yang visioner, yaitu pemimpin yang berpikiran jauh ke depan, memikirkan pencapaian jangka panjang. Adapun karakteristik pemimpin yang visioner yaitu berani spekulasi atau mengambil risiko, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, optimis, selalu yakin apapun yang dilakukan pasti berhasil, gigih dan tegas, akan memberi mekanisme apabila ada salah satu karyawan yang salah, dan adil atau menyamaratakan semua karyawan. Selanjutnya yaitu komunikatif, sering berkomunikasi jika ada masalah, disampaikan dengan tenang dan tidak tegang. Kemudian terorganisir, bisa membagi tugas bawahannya sesuai dengan bidang kemampuan dan jabatannya, menginspirasi atau memberikan contoh teladan untuk bawahannya. Kemudian open-minded, wawasannya itu terbuka, mampu menampung semua pendapat dan juga bisa memutuskan sesuatu dari berbagai sudut pandang. Inovatif, yaitu pemikirannya itu maju, idenya kreatif dan unik yang tidak kebanyakan orang lakukan. Di pertemuan 3 yaitu ada materi kepemimpinan spiritual atau agama. Seperti sesuai dengan judul materi yaitu kepemimpinan spiritual atau agama, yang kita contoh yaitu pemimpin dalam agama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Nah, adapun sifat yang dapat kita teladani yaitu sidik, yang berarti jujur. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Ketiga tablik, yaitu menyampaikan. Ketika mendapatkan wahyu atau titipan ataupun pesan itu disampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa dikurangi atau ditambahi sesuatu apapun.
Yang keempat yaitu fotonah, yang berarti pandai, cerdas, pintar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kritis, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu tawadu, yaitu rendah hati. Di pertemuan keempat yaitu mengenai leader. Apa sih bedanya leader dengan bos? Kalau leader itu mereka ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam kegiatan. Jadi mereka itu ikut turun tangan dalam tugas tersebut. Sedangkan bos itu mereka hanya memerintah saja. Kecerdasan yang harus dimiliki oleh pemimpin menurut Ali Ginanjar, yaitu yang pertama ada IQ atau kecerdasan intelektual. Seorang pemimpin itu sangat diperlukan IQ yang bagus sehingga mempunyai analisis yang tajam, terarah, teratur, tertata, pemikirannya jenius, dan memiliki intelijen tinggi. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami dirinya dengan orang lain, mampu memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Yang menjadi tolak ukur seorang pemimpin sukses memimpin adalah tingkat kecerdasan emosionalnya 70%. Tiga, yaitu kemampuan mengenal diri atau kesadaran diri, mampu mengelola emosi kita sendiri, mampu memotivasi diri sendiri, mampu mengendalikan emosi orang lain, dan mampu berempati kepada orang lain. Orang yang memiliki IQ tinggi, beliau pasti mandiri dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu berempati dan disukai banyak orang, dan mampu menyelesaikan masalah sendiri dan orang lain. Di pertemuan kelima yaitu ada kecerdasan spiritual. Sosok pemimpin yang memiliki IQ tinggi itu yang pertama, mereka memiliki visi dan prinsip yang kuat, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan, mampu memaknai di setiap sisi kehidupan. Kecerdasan kreativitas yaitu kecerdasan yang membuat seorang menemukan hal-hal baru kreatif. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki kemampuan memproduksi banyak ide walaupun ada ide yang tidak masuk akal, memiliki kemampuan untuk menyatukan macam-macam cara menyelesaikan masalah, kemampuan memberikan gagasan ide yang original dari hasil sendiri tanpa mencontoh orang lain, dan mampu menguraikan sesuatu secara terperinci. Kecerdasan EQ yaitu kecerdasan dalam menghadapi masalah, kesulitan, tantangan hidup, memiliki 3 tingkatan, yaitu writer's quit atau IQ rendah, orang yang gampang menyerah. Yang kedua yaitu campers atau orang yang bertahan. Yang ketiga climbers, orang yang mendaki melawan kesulitan. Jika ada kesulitan maka dihadapinya. Di pertemuan ke-6 yaitu formatif. Di pertemuan ke-7 yaitu ujian tengah semester. Di pertemuan ke-8 yaitu HRD. HRD adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelatihan dan pengembangan karyawan dalam organisasi. SDM merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan umum suatu instansi. Setelah mengetahui SDM, tindakan yang dilakukan pimpinan yaitu mampu menempatkan karyawan di posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Kemudian mampu memberikan motivasi kepada bawahan atau menjadi motivator. Dan yang terakhir, mampu membuat evaluasi kerja SDM. Tugas seorang HRD yaitu menganalisis posisi yang diperlukan di sebuah perusahaan, harus mampu memahami berbagai karakter, kemudian memberikan training dan development, mengatur perihal kompensasi dan keuntungan, mampu menghimpun administrasi data, dan mampu mengadakan evaluasi karyawan. Di pertemuan 10 yaitu materinya mengenai Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama ada KPI Customer Service, yaitu yang pertama ada penanganan komplain dari pelanggan, kemudian menerima tamu, disiplin waktu kerja, kerapian dalam berpakaian, loyalitas terhadap perusahaan. Selanjutnya, KPI staf keuangan di sebuah dealer mobil, yaitu yang pertama membuat laporan harian, bulanan, tahunan, dan laporan triwulan, kemudian membuat laporan data untuk para perusahaan, dan yang terakhir ketepatan waktu dalam membuat laporan keuangan. Kemudian KPI sales asuransi jiwa. Yang pertama itu ada pencapaian target nasabah, kedua kunjungan kepada calon nasabah, ketiga penanganan nasabah yang komplain, 4 pencapaian omset perusahaan, dan yang kelima jumlah data kontak yang dapat dihubungi.
KPI admin gudang di sebuah perusahaan jasa pengiriman. Yang pertama, pencatatan keluar masuk barang dengan cepat dan tepat. Kedua, ketepatan dalam stok barang. 3, disiplin dalam waktu kerja. 4, mengklasifikasikan tata letak dalam gudang berdasarkan item yang sesuai. 5, bisa mendata barang-barang yang rusak. KPI seorang yang bekerja di bidang IT di sebuah kampus. 1, berjalannya sistem informasi akademik. Yang kedua, menjaga jaringan internet berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjaga lab komputer dan komputer seluruh dosen dan staf berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu harus input pelaporan 100% data mahasiswa di pangkalan data pendidikan tinggi. Pertemuan 11 yaitu ada brainstorming. Pada brainstorming ini, kemarin kita dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kita harus memecahkan sebuah masalah. Di 2 kelompok tersebut, itu masalahnya berbeda-beda. Kita harus mencari jalan keluar, dan itu tidak boleh sama solusinya di antara kita sama teman-teman kita. Dan begitupun nanti misalkan di sebuah perusahaan, jika ada terdapat misalkan masalah yang mendesak ataupun tidak mendesak, kita sebagai seorang pemimpin, kita harus mengumpulkan para karyawan kita kumpulkan, kemudian kita lakukan brainstorming, di mana kita akan mencari jalan keluar di masalah tersebut dengan meminta pendapat satu persatu dari para pekerja atau karyawan. Di pertemuan 12 yaitu materi mengenai manajemen konflik. Konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak untuk berusaha mencapai tujuan dengan cara menentang pihak lain. Konflik terbagi menjadi 2, yaitu konflik alamiah atau konflik yang tidak direncanakan dan konflik yang diciptakan atau direncanakan. Konflik alamiah merujuk pada pertentangan yang timbul secara alami dari perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai antara individu atau kelompok. Konflik alamiah tidak selalu negatif dan manajemennya tidak dapat melibatkan konsiliasi, mediasi, atau penyelesaian lainnya untuk mencapai resolusi yang memuaskan bagi semua pihak. Adapun faktor penyebab konflik alamiah yaitu adanya perbedaan nilai, kurangnya komunikasi, kepemimpinan yang kurang efektif, dan perubahannya keseimbangan. Tipe pengelolaan manajemen konflik. Yang pertama ada accommodating. Merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik yang akan digunakan untuk musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, avoiding, yaitu upaya untuk menghindari agar tidak terlibat di dalamnya. Yang ketiga, collaborating dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Yang keempat, competing, dengan mengarahkan pihak yang terlibat bersaing untuk memenangkan pertandingan masing-masing pihak. Adapun strategi manajemen konflik yaitu yang pertama, pengenalan, yaitu mengetahui akar atau asal mula konflik itu terjadi, kemudian mendiagnosis atau memikirkan solusinya bagaimana, kemudian ketika sudah dapat solusinya, kita menyepakati solusi tersebut. Nah, baru ke proses pelaksanaan dan semua pihak itu melaksanakan yang sudah disepakati. Kemudian jika sudah terlaksana, kita evaluasi apakah sudah menyelesaikan konflik tersebut atau tidak. Fungsi manajemen konflik yaitu yang pertama meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan akan menguasai kemampuan berpikir logis, kreatif, dan rasional, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, dan meningkatkan rasa saling menghormati. Yaitu tadi merupakan paparan materi dari saya mengenai mata kuliah kepemimpinan selama semester 3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.